cara install Debian. Oke, dalam membangun sebuah server ada dua kategori. Membangun sebuah server ada dua kategori. Pertama, ada dua kategori. Server standalone virtual atau server virtual. Jadi yang kita gunakan di sini adalah server virtual. Dari tahun ke tahun dan mulai tahun 2013 saya amati soalnya, 2012 amati soalnya SMK TKJ sampai kemarin itu semuanya sistem virtualisasi. Iya. Semuanya pakai virtualisasi, Pak. Jadi yang kita gunakan ada dua mesin virtualisasi, aplikasi yang digunakan untuk membuat sistem operasi, menginstal komputer dalam komputer. Pertama ada firmware, kemudian yang kedua ada VirtualBox. Jadi ada dua, VirtualBox sama firmware. Terserah mau pakai apa. Kalau anak SMK harus tahu kedua-duanya seharusnya, tapi yang umum digunakan dalam ujian itu firmware. Ini tingkat tinggi nih dia. Firmware, kalau orang pakai firmware, sudah tahu firmware pasti sudah tahu VirtualBox. Tapi kalau tahu VirtualBox belum tentu firmware. Kenapa saya katakan? Firmware bisa diangkat image-nya, dimasukkan ke dalam komputer. Itu. Nah, selanjutnya di sini pada saat terbuka nanti anak-anak sekalian kalau seumpama sudah install pasti begini tampilannya. Yang dipilih itu adalah create virtual machine. Kita bikin dulu komputer. Jadi ibaratnya dalam komputer ada komputer, ibaratnya ibu hamil, dalam tubuh di dalam manusia ada manusia lagi. Jadi dalam komputer ada komputer. Ini. Jadi kita bikin dulu komputernya. Berapa spesifikasinya? Di sini kita pilih tipikal. Next. Nah, sekarang kita menginstal. Kalau yang pertama kita pilih kaset. Kalau memang kita install pakai kaset. Kalau yang ini kita cari master ISO-nya sistem operasi itu. Kemudian kita cari. Tapi kalau ini tidak, artinya komputer kosong. Nanti diatur bootnya lah setelah kita bikin komputernya. Jadi ini tahap yang di atas adalah tahap membuat komputer, bukan menginstal, bukan. Ini tahap membuat komputer. Karena kita rencana mau install menggunakan Emacs, kita pilih ini, browse. Kemudian cari Debian. Anak SMK harus tahu ini Debian. Tapi ada informasi dari teman di SMK Surabaya kemarin chattingan di Facebook, orang Jakarta sudah tidak pakai Debian lagi. Dia pakai ZenOS. Bukan lagi Mikrotik, tapi dia pakai Cisco. SMK di sana. Tidak menutup kemungkinan 2 tahun kemudian Debian sudah tidak dipakai, bahkan sudah pakai CentOS. Nah, kemudian kita pilih, di sini kan ada kaset 1, 2, 3, nanti akan di copy sama Bapak. Jadi kita pakai di 1, jadi kita paket semua. 1, open, next. Tahu Linux ya? Linux ya? Nah, sudah diajarkan Linux. Jadi tadi ini yang saya masukkan ini adalah Linux Debian namanya. Kemudian next. Aduh. Next. Linux, kemudian pilih Debian. Saya pakai 32 bit Debiannya. Jadi saya pilih 8X, next. Kemudian server apalah? Server latihan. Kemudian di sini mau simpan di mana? Mesinnya ini, komputernya kita. Jadi jangan berpikir, oh saya format ini di dalam, terformat juga hard disk, kok tidak, karena dia dalam berbentuk file. Jadi komputernya adalah spesifikasinya dalam berbentuk file Emacs. Gitu. Kemudian saya cari, saya coba simpan di D, virtual machine. Oke, kemudian next. Nah, hard disknya bisa kita hard disk. Berapa kapasitas hard disk? Tapi hati-hati memilih, jangan sampai demo atau penyimpananmu sisa 10 GB, kau hantam 20 GB, habis sudah. Bisa sih bisa, tapi terbatas.
Lebih ibarat mobil muatan 10 ton maksimal, kau hantam 20 ton, rubuh tidak itu mobil? Rubuh tah? Nah, jadi tidak ada alokasi di sini. Jadi sesuaikan saja lah. Di sini kita pilih. Next. Kemudian di sini customize, kita harus rubah. Sekarang ini saya mau rencana mau bangun server. Ini saya mau bangun server ya. Bagaimana caranya supaya server ini, komputer ini bisa diakses di komputer sana? Bukan komputer Windowsnya, bukan Windowsnya, tapi virtualnya. Maka dari itu saya rubah modenya, jaringannya. Network, saya pilih bridge. Kemudian saya centang. Bridge itu jembatan. Jadi di dalam Linuxnya nanti ini dia jadikan jembatan, ini kabelnya nanti, LAN cardnya untuk koneksi ke sana. Jadi yang connect nanti kalau saya hubungkan bukan komputer Windows saya dengan komputer Windowsnya Bapak, tetapi virtual mesin saya dengan komputernya Bapak. Jadi saya pilih bridge. Nah, itu. Kemudian close, finish. Nah, jadi mah komputer. Ini komputer mau diapakan? Mau diinstal toh? Power on, kasih nyala komputernya. Tek. Sudah jalan pin komputernya. Itu install, tak. Menginstal Miki. Tuh, dalam komputer ada komputer diinstal. Jadi di sini bisa latihan, bukan cuma Debian, Windows 7, Windows 10, Windows XP bisa kita latihan di sini uji coba. Tidak takut hilang data karena kenapa? Nama juga virtual. English. Pilih bahasanya, posisinya other, Asia, Indonesia, pemilihan lokalnya United States, kemudian keyboardnya standar Amerika. Sekarang saya tanya dulu, ada berapa jenis keyboard yang ada sekarang? Ada berapa jenis keyboard? Tahu ya? Ada berapa jenis keyboard? Hah? 2. Apa? Ya? Keyboard apa? QWERTY sama? QWERTY sama touch keyboard. Saya nggak bilang salah, betul. Iya, QWERTY kan tulisannya QWERTY, touch ditunjuk-tunjuk. Betul. Jenis keyboard itu ada 3. QWERTY, Dvorak, Blomberg. Kalau Blomberg itu komputer pemrograman biasa terbagi begini tan. Huruf B-nya di sebelah kanan dia. Terkumpul semua huruf hidup, konsonan. Nah itu. Tapi yang kita gunakan adalah jenis sekarang QWERTY. Perhatikan, QWERTY. Itu QWERTY. Nah, kita standarnya Amerika QWERTY, enter. Sebentar ke konfigurasi. Ke konfigurasi servernya. Iya, saya aku jelaskan saja. Oh iya, enggak apa-apa. Nggak usah takut. Ini saya bicara, videonya direkam sekarang ini. Sebentar ambil videonya, bawa pulang. Pelajari di rumah. Tutup dulu pintu. Naruh kunci. Kemudian continue, download konfigurasi, hostname. Tahu komputer name? Komputer name. Klik kanan komputer properties. Ada tulisannya komputer name tah? Itu bahasanya Windows. Kalau Linux tidak dikenal itu, namanya dia hostname kalau di Linux.
pilih Sulawesi, tak, enter. Sabar ya. Kemudian kalau partisi kita pilih semuanya. Quit use entry this, enter, enter, finish, urate to change to this. Yes, ya harus install toh. Nah, jadi sebentar tampilannya dia bilang, wih menarik sekali. Kalau belum pernah lihat dia bilang sebentar kasih lihat bagus tampilannya. Putar musik, ya begitulah. Buka foto, ya begitulah. Sebentar kamu lihat bagus tampilannya. Pernah nonton film Hacker? Hacker. Tidak pernah. Pernah yang ada itu yang di depan komputer itu mengetik begini. Lihat layarnya, layar hitam toh. Lincah mengetik, apa nak pakai itu? Linux, tidak ada Windows nak pakai kalau orang hacker. Linux semua nak pakai. Hacker itu tidak pernah pelajari yang namanya Windows untuk menghack karena tidak jago. Yang jago menghack itu adalah Linux, turunannya Unix. Bahkan nenek moyangnya pun nak pakai Unix sendiri. Tapi susah Unix dibayar. Windows dibayar. Jadi Windows yang dipakai semua bahkan saya Windows bajakan. Tidak ada asli. Datang polisi Microsoft, habis ini semua laptop. Windows bajakan kamu pakai. Satu kaset itu 1,8 juta. Satu kali serial number. Bisa dipakai 3 kali di komputer yang sama. Selebihnya itu tidak boleh. Bayar lagi lisensi. Tapi kalau Linux terserah, mau ganda, mau copy, mau pakai, tidak akan ada yang larang. Karena dia bersifat gratis. Free. Sekarang saya tanya dulu, mana lebih mahal, iPhone atau Android? Mahal iPhone toh? Karena sebenarnya sistem operasi yang di HP yang iPhone itu dia keluaran dari Microsoft, itu dibeli lisensinya, itu yang kasih mahal. Kalau Android ya sekarang murah-murah, karena memang turunannya dari Unix, itu Android. Jadi ada yang bilang tidak pernah pakai Linux, siapa bilang? HP-mu apa? Android. Itu pakai kok Linux. Jadi jangan tidak pernah pakai Linux, lihat dulu HP-mu. Saya pilih no. No. Yang 32 bit tidak bisa itu. No. Perhatikan nah, ini yang di atas cara hilangkan centangnya. Kalau install Debian mode GAI di centang ini 2. Kalau tidak dicentang dia mode teks. Jadi kita pakai mode teks. Belajar mengharamkan mouse. Iya serius. Jadi fasilitas server saya bilang tadi, server membangun sebuah wadah tempat penyapa yang disiapkan. Apa yang disiapkan? Web, print, SSH. Ada lagi, ada mail, NTP, proxy, masih banyak. Contoh di Indomaret banyak, ada Indomie telur, banyak, banyak makanan. Suka makan Indomie sejati. Bocoran nih. Bocor. Oke, sambil install. Jadi kalau menginstal begini ya tunggu-tunggu santai-santai minum kopi. Itu kalau tapi kalau sudah jangan di situ terus minta kamu. Iya, kejadian saya dulu, laptop saya yang Toshiba yang saya pakai dulu. Tumpai kopi, waduh rusak. Untungnya harddisk bisa selamatkan. Psikologinya seorang anak TKJ, kalau sudah di atas satu tangan di bawah satu, mati mental dia kalau bertanding.
Kalau masih di atas berkeringat berarti berpikir. Tapi kalau di atas tangan satu di bawah satu, mati KO. Itu psikologinya. Pernah pernah 2 tahun yang lalu buka mini bertanding, saya nguji, saya lihat, wih, jago memang, tahu masuk, dengan gagahnya masuk. Begitu dihadapkan dengan Linux, tangan di atas satu, di bawah satu, melempeng. Wah, jangan, sudah kalah. Betul kalah dia. Itu psikologinya anak TKJ. Halo, assalamualaikum. Iya, saya. Oh iya. Halo. Begini, hari Selasa kita start nah. Start Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nah. Semuanya nah. Enggak. Di tempatku. Iya. Mulai yang jelasnya mulai siang sampai sore. Iya. Iya. Oke, sip. Mulai hari Selasa nah. Oke. Oh, jangan sore. Bisa cepat bisa. Sampai tuntas. Nanti malam videoku pelajari memang nih. Pelajari memang ini video ini. Ini ya, perhatikan di atas. Yes. Kemudian pilihan di bawah. Nanti kalau menginstal ikutilah videonya dulu. Pernah nih kalau Debian 7 beda sedikit gitu. Iya. Makasih ya. Ya, kita mau lihat Debian situ bagaimana. Tunggu. Desktopnya itu cewek seksi. Bukan. Cowok gagah di desktopnya. Oke. Saya login dulu nah. Mati nih, salah password kak. Lupai. Hah, selesai. Beginilah tampilannya. Iya. Begini jadi tampilannya. Bagus tak? Bagus. Menginstal Debian aman sudah. Menginstal Debian. Jadi masalah konfigurasi kita selesaikan besok. Kita start di sini. Pagi-pagi datang mau ke di sini. Sampai selesai. Jam 8 start. Jam 8